Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Di video kali ini kita akan membahas tentang 3 istri durhaka yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak mengabadikan kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran, termasuk kisah dari para perempuan, dan tak hanya perempuan yang agung. Kisah perempuan durhaka pun juga diabadikan di dalamnya. Dalam Al-Quran terdapat perempuan yang dikisahkan baik dalam kesolehannya yang berguna untuk teladan perempuan muslim, maupun perempuan yang durhaka yang bisa menjadi pengingat untuk perempuan muslim lainnya. Kisah perempuan durhaka yang dikisahkan dalam Al-Quran ialah istri dari Nabi Nuh alaihissalam, istri dari Nabi Lut alaihissalam, dan istri dari Abu Lahab. Lalu bagaimanakah kisahnya? Terus simak video ini sampai akhir agar Anda semua tidak gagal paham. Kajian kisah-kisah wanita dalam Al-Quran yang ditulis oleh Muhammad Rayhan Nasution. Berikut adalah kisah-kisah istri durhaka yang diabadikan dalam Al-Quran. Kisah istri Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Dalam surah At-Tahrim ayat 10, istri Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam menanggung azab yang sangat pedih. Surah tersebut berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini fakhanatahuma falam yuniya anhuma min Allah syai'an wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Artinya, Allah membuat istri Nuh dan istri Nabi Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suami itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. At-Tahrim ayat 10. Bertahun-tahun lamanya istri Nabi Nuh alaihissalam menantang dakwah yang dibawanya. Bahkan, ia sanggup mengatakan bahwa pengikut dakwah Nabi Nuh alaihissalam hanyalah dari kalangan orang-orang miskin dan lemah. Pada saat kenabian Nabi Nuh alaihissalam, keadaan dunia sangat rusak dengan adanya degradasi moral manusia seperti pembangkangan terhadap urusan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut yang menyebabkan turunnya bencana banjir besar yang menyapu manusia durhaka di bumi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wa hala bainahumal mawju fa kana minal mughraqin. Artinya, anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Lalu Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Surah Hud ayat 43. Nabi Nuh alaihissalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan istri dan anaknya dari bencana banjir tersebut. Tetapi jawaban Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keduanya bukanlah anggota keluarganya lagi. Sehingga disebutkan keduanya, istri dan anak dari Nabi Nuh alaihissalam itu termasuk orang yang celaka dunia dan akhirat. Begitu pula kisah yang menceritakan tentang istri dari Nabi Lut yang digambarkan dalam surat At-Tahrim ayat 10. Abdullah Yusuf Ali dan para mufasir menekankan bahwa istri Nabi Lut telah menjadi perantara untuk kaum Sodom dalam menggagalkan misi dakwah suaminya. Kisah pengkhianatan yang dilakukan oleh istri Nabi Lut terdapat dalam surah Hud ayat 81 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika la yasilu ilaik. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Innahu musibuha ma asabahum. Inna maw'idahumus subh. Alaysa subhu biqaribin. Artinya, para utusan malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Hud ayat 81. Kisah istri Abu Lahab. Istri dari Abu Lahab merupakan termasuk perempuan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai perempuan yang durhaka. Tidak hanya istrinya, tetapi Abu Lahab pun juga merupakan laki-laki yang durhaka. Kisah keduanya diabadikan dalam surat Al-Lahab ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa mar'atahu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak, dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. Dan begitu pula istrinya, membawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Al-Lahab ayat 1 sampai ayat 5. Kedengkian Abu Lahab kepada Rasulullah SAW dan keluarganya beserta agamanya pun semakin menjadi-jadi. Karena kelicikan Ummu Jamil yang memengaruhi suaminya sehingga buta terhadap kebenaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pengaruh dari istri Abu Lahab juga kerap cenderung saling ditimpali suaminya. Sepasang suami istri ini kerap untuk menolak, menentang, bahkan mengganggu dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Mekkah dengan kebencian. Bahkan mereka tidak mengindahkan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keponakannya sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jadi itulah mengenai 3 istri durhaka yang dikisahkan diabadikan dalam Al-Quran. Yang pertama ada istri Nabi Nuh alaihissalam, dan ada istri Nabi Lut alaihissalam, dan juga istri Abu Lahab. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.